Kali ini dengan Moving Street dan lagi-lagi dengan Hybrid Regen. Yes, dan bahkan emblem dari Eman ini akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya, dia dengan penetration dan Moving Street bersama dengan Clay. Sama-sama ingin memantapkan diri, sama-sama ingin memberikan penetration sakit dan bahkan lihat Mystic Field bakal di follow, tapi Eman untungnya nggak berhasil mendapatkan cara di depan sana. Light is coming, langsung coba di pocket damage. Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite dicoba untuk memukul mundur, tapi lihat flicker ke arah belakang berhasil diselamatkan, tapi Albert lihat Wesker yang on point, lihat manipulation, Pipin dan lihat portal 1 kali 24 jam, gak boleh pulang, harap lapor, berhasil mendapatkan double kill from Skylar. Albert still survive. Demon Kite bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya durability yang lebih kuat dari seorang Albert Papapulung. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah quantity untuk RSGPH, mereka kalah jumlah. Lord mau nggak mau harus diikhlaskan menjadi milik dari Araki Hoshi, dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya, perbandingan Retribution di sini penting banget, apalagi dengan Demon Cat yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang menutup jalannya itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan reward manipulation, habis itu di luar garis dari reward manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn yang udah punya barir, apalagi di sini udah punya antivirus. Jadi mau pakai Wesker kayak mau pakai Renner gak bakal tembus buat waktu dekat. Oh, harus lebih sabar. Lihat, udah punya antivirus. Tenang aja aman. Bertahan. Gak masalah, apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk nuts-nya juga di sini akan connect untuk life drain. Oke, at least tidak one shot ya. Dan lihat dari top lane sana, Demon Kite bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1 kali 24 jam tadi bukan solo kill di top lane. R7 Bang Otot menunjukkan kekuatan ototnya, menumbangkan Demon Kite. Bahkan Light di arah belakang bakal coba untuk ditutup dan Mystic Field dibuka Papelung. Lihat ini dia, 4 player lagi harus menahan bagaimana lajunya tekanan yang diberikan oleh pemain dari Araki Hoshi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung karena satu best turret yang ada di area mid. Lompat ke bagian depan Valisar Muda, tapi untuk kali ini Nasya tertangkap basah, dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa 3 player yang ada dari RSGPH. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat, tapi lihat R7 di arah top lane memaksakan satu buah turret yang mahal dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget Pak Pul. Ini gimana ya? Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini lot pertama tuh udah sangat-sangat seperti apa yang dibilang dengan Oji barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh, tapi untuk sekarang dengan lot yang pertama, lot yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat, tembus udah satu. Ya, ini keuntungan banget, apalagi dengan gold leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord, ini RSGPH bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch bagaimana Araki Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorial yang lebih unggul, mereka agak bisa bilang agak sulit untuk melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang, counter initiate-nya udah perfect banget dilakukan sama Araki Hoshi. Mereka nungguin Nuts yang ngeluarin Valisar Moon. Ketika udah nggak ada source skill, otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off-nya tadi lihat deh, Albertnya bener-bener nungguin di mana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit, di all in, udah dia nggak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu, culik satu, abis itu mundur lagi, cari objektif, abis itu ulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapi dipertontonkan oleh Araki Hoshi. Oke, tapi entah mengapa ya, aku melihat dari RSGPH ini, mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RRQ, dan mereka ini sebenarnya nggak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn, kalau kalian sadar. Iya. Mereka tuh ngincar Finn, karena mereka sadar, oke, Finn memang keras, Finn memang romernya, emang tanker build itemnya, tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya, kecuali kalau nanti misalkan Finn-nya tadi kan udah ada satu clock ya kan, udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Atenasial itu kayaknya udah cukup berat bagi arah Sigas untuk mengembangkan Finn secara instan. Bisa, karena tapi butuh waktu. Belum. That's why mereka ngincar. That's why mereka ngincar Pipin loh. Karena, yes, ya, ini baru beda. Ini baru beda karena di posisi seperti ini sekarang RSGPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flanking yang nggak ada, apalagi dengan Clay, glowing one di early game seperti ini, Necklace of Durance, ini akan mematikan sekali pergerakan dari Nuts dan juga dari Aquanya yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari Aswin One, ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik
efek slownya akan berlipat ganda otomatis. Alright, dan bahkan Albert kali ini dengan udah item yang hampir full dan di arah satu lagi itu sebenarnya Bisa Blade Armor, bisa Dominance Ice. aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya, atau Toilet Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan terkenal nilai kami telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Knight dipakai untuk di arah bottom lane. Karena main dari tim RGBH, mereka ada satu Lord masuk ke arah top lane. Phantom Execution telah dikeluarkan. Phantom Execution-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lord-nya bakal coba untuk mengamukkan, tapi tidak. Memilih untuk mundur dari Skylar jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim RGBH. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, Bang. Iya, ini jauh banget sekali di bagian belakang dan sekarang Real Malaysia langsung dikeluarkan begitu ya. Donning Light-nya kena karena beberapa player dimiliki oleh RKOC. Tapi Nats masih berjuang seorang diri menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha, ada Rainer Apati kena langsung ke arah Skylar, tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari RGBH? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor Kabi, kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyak yang pemain RRQ Hoshi ya, yang kenapa bisa yang Kenapa backlaner? selalu Belakang kelas Skylar kenapa? kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan dari segitu banyaknya orang itu Kenapa belum bisa ya? kena yang belakang ya. Ini belum tidurnya nggak habis Iya, sekarang? iya, iya. Habis sekarang belum tidurnya. Nggak bisa tidurnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi buka reward manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connect-nya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat RRQ harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel, jadi nggak ada yang benar-benar ke pick off. Oke. Jadi mau nggak mau saling bahu membahu untuk mundurnya pelan-pelan aja. Yang penting Bahu-membahu. Yang penting benar-benar selamat. Ya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini para pemain dari tim RGPH mereka dalam kondisi yang sangat-sangat kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure, tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari mereka. Apa itu? Mereka bisa menang RRQ sampai menit 15 dengan 8.000 gold difference. Itu yang harus digarisbawahi Profesor. Iya, dan bahkan 8.000 gold difference. bisa dibilang nggak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau nggak mau mereka harus benar-benar main apa ya, main front to back, main yang kayak tadi, nuts-nya dulu yang diambil atau light-nya dulu yang diambil, abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka, apalagi dengan perbedaan gold kayak gini, ini oke banget buat nabrak. Oh, Skylar udah maksimal dengan adanya satu buah damage dan bahkan kritikal, tapi dibuka conceal. Ini yang berbahaya dari tim RGPS. Sempat kemarin, aku lupa entah tim RRQ atau apa yang kena sandwich dari belakang, tapi Albert yang ngebuka boost. Lain depan sana, damage dari seorang Eman terlalu sakit, tapi bahkan Pipin dia tidak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star telah dibuka, tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPH untuk mundur. Ketika Falling Star Nuts ke arah belakang, itu tim mereka nggak bakal mau maju karena kalau even di posisi yang kalah, Nuts Falling Star ke depan, itu timnya bakal follow up tau, Be. Iya, iya, Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling kalau misalkan RGPH Gambling banget, hitungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih yang akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spin-nya mengacak-acak dari segi formasi. Tapi dengan satu Mystic Field itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari RRQ. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi itu perfect banget menurut aku. Jadi nggak ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke, dengan 8.000 dan bahkan 9.000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan dual level. Di atas 8, Albert standby on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan satu buah turret dapatkan dong nilai Real World Manipulation one chance. Eman flicker ke arah belakang, masih bisa selamat tapi lihat slide. Mortality yang pecah. Skylar bakal coba dikejar oleh seorang Naz. Ada satu portal kali 24 jam yang tidak berhasil menyelamatkan siapapun, tapi di depan sana seorang Dede from Bogor. Fokus cara pace-nya ternyata masih bisa ditahan, bahkan R7 Immortality-nya pecah. Winter Dungeon gak save the day. RRQ kehilangan dua player di menit 18 bukan hal yang baik. Dan bahkan para pemain dari tim RGPS mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang Light. Wah, ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari MSG loh. Walaupun untuk sekarang RRQ di saat mereka memaksa masuk 5 playernya plus 1 lot, mana 2 player loh, Prof. Itu Arsenal udah sampai belakang loh. Iya. Ada yang sadar nggak? Makanya Arsenal kena udah sampai turret. belakang. Makanya kena turret. Udah kena turret. Immortal pun hitungannya kayak nggak menutup. Dan ini cara end yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight. Gara-gara apa? Gara-gara Skylar-nya bener-bener di engage duluan sama Demon Knight. Bagaimana cara dia melakukan counter dan bahkan mengancam dari sosok Nuts-nya. Sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang. Dan lihat di arah belakangnya. Ada minion yang tersisa. Tapi balik lagi. R7 itu hybrid.
dia nggak yang total damage, nggak yang untuk meruntuhkan turret dengan cepat, tapi dia itu sekaligus untuk ngenahan badan. Ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya. Kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan, dia mungkin akan bisa langsung nge-end game-nya. Tapi gara-gara satu teamfight yang terpisah dan dimorket dengan Thunders yang on point langsung mengincar ke arah Skylar, Skylarnya dipaksa untuk mundur dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari RRQ Hoshi. Dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulung. Yap, ini benar-benar apapun yang dilakukan oleh pemain dari RCTI masih cukup berhasil sejauh ini loh. Mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal, belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama karena dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan 3 player loh, Prof. Iya. Kepisahnya 3 player loh tadi. Makanya aku bilang kayak main front to back oke. Jadi kayak targeting dulu. Nuts-nya ini yang paling penting soalnya. Karena apa? Karena balik lagi dia emang punya immortal. Ya. Tapi powernya itu bukan di immortalnya, tapi gimana cara dia misahin teamfight-nya dari itu. 2. Dan nanti Aquan itu bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa. Di depan itu light-nya udah hancur loh. Light-nya udah remuk, immortal pecah, terkurung pula dalam reload preparation dan nggak bisa melakukan apapun lagi. Oke. Tenang, Sabar. turunin tempo. Temponya sabar. Ya, yang penting temponya. Karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya adrenalin suka naik. Dan mereka suka Takutnya ke bawah. Iya, Ya. ke bawah dan planning yang mereka inginkan. Tapi lihat langsung bakal coba dipasang light, bakal coba didapatkan dan langsung ada satu wave speed. Billboard manipulation. Light hilang. Mundur ke arah belakang. Skylar dengan Athena shield-nya dia nggak takut dengan seorang Nasa. Bahkan Nuts yang harus respect. Bahkan di sisi lain Demon Knight take overload. Albert masih standby in soul position. Retribution diamankan Demon Knight dan bakal Albert kehilangan satu buah immortality. Shutdown didapatkan. Oh my god. Skylar langsung memecahkan satu buah immortality. Tapi Skylar di sana terperangkap. Flicker di sound point. Mundur ke arah belakang. Tersisa 2 player dari tim Indonesia. Lord di tangan dari tim RCPS. Ini bukan hal yang baik Pak Bulung dan juga Profesor Kami. Oh my god, ini dia hal yang kita takutin. Aras GPS ataupun tim-tim Filipina, mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua. Apakah ini adalah jawaban di awal gamenya, Prof? Mereka tertekan habis-habisan loh. Ya, counter setupnya malah dimainin sama RCPH. Mereka nggak buka duluan, terlalu banyak source skill yang udah digunakan. Wild Charge, ada heavy spin, jadi mau nggak mau mereka nabraknya lebih mudah. Dan Demon Knight dengan pasif efek dan yang harus sama retribution yang udah kita bahas di early game tadi, ini bakal Skylar. berbahaya kalau seandainya connect dan dimanfaatkan. Skylar no more flicker, tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay. Mereka kehilangan satu best turret. Ini masih bisa aman, masih sempat dan masih bisa melakukan defense, tapi mereka harus kehilangan satu best turret di arah mid lane-nya. Pong. Wah, ini gue juga baru dapat kabarnya. Ternyata di gue nge-WA. Bang, Bunda nonton, Bunda bantu ikut doa. Dan sekarang waktunya pemain dari RRQC harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka miliki. Guna untuk tidak bisa langsung dihancurkan oleh pemain dari RGP karena udah ada satu dari langsung lompat ke bagian depan Tyrannus yang belum connect apapun. Tapi untuk heavy spin-nya berhasil mendorong langsung ke arah belakang. Tapi Natsya berhasil langsung ditangkap. Natsya tertinggal sendiri, tapi Natsya masih cukup kuat dan selamat. Oh my god, kehilangan Pipin tanpa ada satupun yang kehilangan dari tim RCPS. Dan terima kasih bundanya Pak Pulung udah mendoakan kami semua di sini. Amin. Tapi lihat di depan sana Eman, lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget, coba di follow up dengan Mystic Field. Berhasil dihindari Eman. Donging lagi, jiggle. Udah ganteng, jago jiggle. R7 berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim RCPS. Dan bahkan lihat gold difference-nya berbandingan dengan 3.000. Langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama Light is coming. Langsung heavy spin, tapi ternyata Albert down. Oh my god, ini bukan hal yang baik dari World Manipulation mencoba untuk menutup pergerakan. Habis side keluarkan, ada Skylar dengan basic attack yang dikeluarkan, masih bisa menyelamatkan diri jiwa dan raga, tapi Light tidak mau tinggal diam. Ada PBNS coming, Waters masih dimiliki, dan bahkan Tony Light membuat seorang R7 down. Satu persatu dirontokkan, dan sedangkan tim RCPH mereka berkumpul menjadi satu. Bukan Demon Knight poin utamanya, tapi Eman dan juga seorang Aqua. Iya. Wow. Udah sempet aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field 1,5 detik immobilize. Itu akan memberhentikan Albert dengan heavy spin. Itu akan memberhentikan Finn juga dengan wild charge-nya. Tapi Skylar, aku nggak menduga-duga kalau Skylar bener-bener gak dikasih main sama Nuts-nya. Nuts nge-zoning out dengan badan yang luar biasa dari Esmeralda, dengan item immortalnya, dan bahkan di top lane tadi dia gak tumbang.
Diagro loh turretnya. Bener-bener dibadanin sama Light dan ganti-gantian ketika Light Immortalnya pecah, langsung Masuk Natsnya. ditutupin sama Natsnya. Tapi ini bukan hal yang baik ketika mereka akan team fight 4 versus 5. Akankah tim Ararkyoshi melepaskan begitu saja? Tapi Pipin terlalu offset kalau menurut gue pribadi dengan adanya tidak ada power untuk di backup play, memaksa keributan dan bahkan di sini Pipin belum berhasil untuk melakukan wall charge. It's okay. Reset. Oke, Reset. balik. Dan mendingan seperti itu. Iya, Mendingan mendingan pick off. Gini. Fight 5 lawan 5-nya tim Indonesia, aku akuin itu nilainya 90/100. Yap. Bisa dibilang hampir perfect. Dan kalau misalkan ngeliat 5 lawan 5, mereka itu biasanya lebih rapi. Nah, makanya bagaimana cara Ararkyoshi melakukan defense dengan 5 lawan 5, ada banyak banget Immortal 4, bahkan Immortal yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Ararkyoshi, plus 1 Athena Shield. Ini dia jawabannya. Ketika Skylar-nya nanti akan sedikit di-engage sama Nats dan juga Aqua, berarti tinggal gimana teman-teman dari Ararkyoshi menghentikan Eman yang tidak memiliki lagi item Immortal yang tadi udah sempat pecah. Ya benar banget, tapi lihat di sini Lord bergerak di arah mid lane. Pipin berada di garis depan, Pipin berada di arah boost. Light telah memberikan informasi kalau ada Finn di depan sana tanpa adanya Immortality. Teman Kite masih punya Immortality. Finn mundur ke arah belakang. Clay mencoba untuk sedikit meringankan beban dengan memperlambat pergerakan Lord masuk ke arah bottom lane. Lihat, kalau coba difokuskan, Light flicker ke arah belakang, terlalu terburu-buru trigger yang dilakukan oleh seorang Skylar. But it's okay, no problem. Di moment Malaysia masih coba ditahan. Nats, damage terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. Narsevan, Retribution dari seorang Albert masih ditahan, masih bisa. Light coming, di bola paling seorang Albert flicker tadi dikeluarkan. Real world manipulation, Light tertangkap. Ada Aqua di depan sana, tapi mereka tidak boleh semuanya masuk karena lihat Owning Light, Mystic Field. Oh my god, Finn almost is never enough. Kakinya udah coba diikat, tapi ternyata berhasil didapatkan. Aduh, R7. Itu kalau masuk semua bahaya. Iya. Semua bahaya karena melihatnya Light dapat ketangkep, Tapi itu tembok. Dan Tyrant Bridge kita tahu akan ada tambahan efek stunnya ketika connect sama tembok. Dan untungnya itu semuanya langsung mundur. Kayaknya ada satu shot call yang dilakukan ketika ya overcommit. Siapapun itu yang shot call Itu the best suruh sih. retreat itu the best karena R7 atau Finn itu the best banget bahkan optionnya. aku ya tidak sampai bisa mengucap karena aku tahu ketika itu di all in itu dibalesin pakai kayak semua tadi ngomongin Iya, karena akuannya belum kelihatan posisinya. Yes. Dan itu Mystic Field-nya belum keluar. Ketika keluar untuk kedua kalinya, itu untungnya udah pada mundur duluan. Kalau seandainya Tyrant Bridge connect, ada efek immobilize juga, udah bisa dipastikan itu akan jadi mimpi buruk. Itu akan jadi mimpi buruk. Ini trigger disiplin dan call-nya bagus banget. Bagus banget. Entah Finn, entah R7. Siapapun itu. Lu the best, man. atau Clay siapapun itu Siapapun Albert, itu, lu the Skylar. best. Enggak, Siapapun. itu bagus banget karena tadi aku melihat karena potensi RRQ untuk all in itu besar banget. That's why aku kayak aduh, aku suka sama profesor, tapi jangan sampai di komen karena itu adalah memang sengaja RSGPX itu selalu bermain seperti itu. Kalau kalian sadar. Gini. Makanya aku bilang kan, ini RCPH mainin pola permainan upper bracketnya Ararkyoshi. Apa tarik ulur? Yes, Tarik ulurnya dimainin balik ini. Makanya aku kayak sempat bilang kalau Ararkyoshi menang pas lawan RCPH itu gara-gara tarik ulur. Nah, tapi malah dibalikin pola permainannya. Gimana caranya Ararkyoshi biar keluar skill duluan, biar RCPH baru ngelakuin counter initiation. Dan bahkan aku sama Profesor Kabi kita habis ngobrol tadi pagi di rumah. Bahkan ada coach juga dari Filipina yang ngebedah permainan dari Ararkyoshi untuk membantu tim RGPS. Dan semoga ya next time ada tim-tim coach dari Indonesia yang ngebedah juga untuk membantu negaranya untuk berjuang. Karena sama lah. ya maksudnya sama-sama kayak membuktikan kalau ternyata sportivitas di junjung tinggi. Maksudnya rivalitas hanya di lane of down. Benar. Ini dari Lone sendiri udah coba lihat dari RSGPN. Mereka udah mulai memancing-mancing lagi. Natsnya udah hadir kembali tapi direct. R7 masih cukup jauh juga. Udah ada Albert langsung ketemu aja dengan Natsnya. Belum ada satu invasi dilakukan tapi Clay-nya mulai tertangkap basah di bagian belakang. Tapi Natsnya didorong mundur lagi karena ada Skylar yang mencoba untuk langsung memberikan backup tapi Light-nya bergerak maju. Ada Flicker dikeluarkan. Reload pelajar untuk Kalisa apakah yang akan mendapatkan Lord tapi kalau tahu untuk Lord-nya malah mendapatkan dari Demon Kite-nya. Sedikit lagi Petrisa Skylar-nya berhasil mendapatkan langsung karena Demon Kite di mana Demon Kite masih ada Tonros. Berhasil pula dia kabur dari tersebut tapi malah Albert-nya berhasil pula ditangkap. Demon Kite-nya diambil tapi R7-nya pun harus down. Double kill. Tapi saya banget triple kill. Akankah ada badai diciptakan tapi Eman-nya harus dipukul mundur oleh Clay. Oh my god, Clay versus everybody. Can you do it? Dan from Bogor. Di game pertama lihat langsung ada satu buah Holy Crystal bakal coba dipaksa. Lihat Clay memaksa dan langsung Mystic Field Towning Light. Kamehameha dan oh my god. Game pertama RSGPS berhasil mendapatkan game kali ini. Ararkyoshi terkena epic comeback. Tenang, reset. Ingat, ini adalah pola permainan yang sudah begitu rapi ketika kita ngomongin soal 15 menit awal.
hanya dengan satu mungkin call yang agak sedikit terlihat jelas tadi ketika Skylar ini terpisah oleh team fight. Ternyata Arkehoshi yang hampir saja meng-endgame ini benar-benar ditahan